Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan untuk menikmati jamaah Tuhan. Kepada Ibu Christine dan Bu Yayu, selamat datang. Nanti Ibu Yayu akan melayani kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdiri, kita akan mulai pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita agungkan. Karena Dia terlalu besar bagi kita.
bisa hadir, kami bisa ada di tempat ini ya Bapak. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapak. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapak, lebih intim lagi dengan Engkau ya Bapak, karena kami anak-anak-Mu sangat rindu dan takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi. Shalom Bapak. Shalom. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sembahyang, kita pujikan dengan Tuhan Yesus teramat baik. Mari kita bersorak-sorai puji nama Tuhan. Amin.
sampai ya, masih tahan berdiri ya. Amin. Tiada lelah. Tiada lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, saudara-saudara, hari Jumat yang lalu saya dilahirkan. Kok dilahirkan? Maksudnya 77 tahun yang lalu, hari Jumat kemarin pas tanggal 22 Agustus, itu hari ulang tahun saya yang ke-77. Haleluya. Saya sangat bersyukur, saudara, ternyata Tuhan itu setia, peduli, dan selama 77 tahun dia sudah terus mendampingi hidup saya, dan saya masih dipercaya untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, tema dan konsep ulang tahun kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saudara membuka grup dan Facebook, pasti tertulis kesaksian saya sudah saudara baca, ya. Nah, konsep tahun ini, saudara-saudara, itu bersama-sama dengan ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Maksudnya bukan dengan keluarga saja, bukan dengan jemaat saja, dengan sesama menungso, tetapi juga dengan ciptaan Tuhan yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan alam semesta yang perlu kita perhatikan. Kenapa demikian, saudara? Karena beberapa saat ini kami dipercaya Tuhan untuk ikut di dalam sebuah grup pelayanan yang memikirkan kesejahteraan hamba-hamba Tuhan, jemaat, dan mungkin nanti akan meluas kepada masyarakat sekitarnya. Amin. Saudara, dalam pemahaman untuk ikut serta mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Maka puji Tuhan, saudara, tidak tahu bagaimana mulainya, tetapi tiba-tiba seorang teman yang pernah datang ke sini dan memberi empowering kepada beberapa jemaat untuk mengelola bisnis dengan dasar-dasar kekristenan. Tiba-tiba dia milih saya untuk ikut bersama di dalam grupnya. Dan grup ini, saudara-saudara, menangani tadi pelestarian lingkungan hidup, dalam arti bumi kita ini kan makin panas dan makin berbahaya. Makanya nanti suatu saat kalau terbakar atau dibakar dan habis, itu tidak aneh, karena itu diawali dengan keserakahan manusia sendiri. Mengelola ciptaan ini dengan begitu serakah sehingga semua dipakai untuk kepentingan-kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan lingkungan itu juga berhak untuk dipelihara. Hutan-hutan digunduli, tanah-tanah dibuat pabrik dan sebagainya, sehingga banjir, panas, dan sebagainya. Memang pada akhir zaman nanti langit dan bumi akan lenyap, dibakar, akan diciptakan langit dan bumi yang baru. Tetapi bukan berarti kita hidup dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan langit dan bumi baru yang akan kita diami kekal selama-lamanya. Sehingga kelompok di mana saya ikut ini memikirkan bagaimana
kepercayaan Tuhan kepada kami untuk menjadi kreator, kreator, saudara, rekan dari pencipta agung kita di dalam memelihara alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kami berpikir bahwa ini perlu diangkat, sehingga memang sengaja saya memasukkan tema itu secara luas. Seluruh dunia membaca itu. Facebook kan dibaca semua, saudara. Kalau grup barangkali cuma kita-kita saja. Agar kita semakin sadar bahwa itu adalah kewajiban kita. Dan kami berdua bertekad ulang tahun saya kali ini temanya itu. Sehingga kami tidak kemana-mana, tetapi ke kebun binatang. Maksudnya itu. Saya show tikus, pengen ketemu dengan sesama tikus. Di kebun binatang banyak tikus-tikus gede itu, musang dan sebagainya dari banyak negara. Istri saya show ketek. Jadi cari teman-teman ketek di sana, hidupnya kayak apa? Gelantungan, ada lutung, ada orang hutan. Dan saudara jangan kaget kalau lihat gembala saudara kayak bocah cilik di sana ini. Di-shoot sama bojoku ini. Jadi kami ingin betul-betul makin menghayati di mana lingkungan kita itu hidupnya sehari-hari kayak apa. Seharian di sana, tapi belum rampung, saudara, baru separuh ya. Baru di sisi yang Sayap kanan. Hah? Sayap kanan. Kanan ya. Minggu ini mungkin kami akan ambil kesempatan yang sisi satunya supaya komplit. Nah itu saudara yang menjadi kebahagiaan kami. Jadi temanya tadi, konsepnya dan temanya adalah berbagi bahagia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam rangka mulai atau baru belajar untuk ikut ambil bagian pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan yang bisa dikelola bersama untuk kehidupan kesejahteraan bersama berkelanjutan untuk anak anak cucu keturunan kita. Dan yang kami lakukan dengan ikut ada pembibitan yang sangat besar di kota Jawa Timur dan diberikan cuma-cuma. Kami datang ke sana ambil, kemudian dibagi. Ini sudah keran yang kedua. Ya, keran kedua itu sudah 100 tanaman lebih lagi. Nanti akan sebentar lagi keran yang ketiga. Nah, pada hari sebetulnya tanggal 20 kami rencana untuk membagikan tanaman yang sudah ditampung di Omah Kalobaya, itu ada 100 tanaman untuk daerah Kaliwungu dan Karanggede. Kami berdua siap untuk ikut bagi, dulu juga begitu bagi, saudara, tapi kemudian mundur dari tanggal 20 menjadi besoknya tanggal 21. Kami telah siap berangkat pergi, tapi tensi saya beberapa hari ini ternyata bandel, saudara. Jadi tidak siap untuk perjalanan jauh. Lalu yang kedua, karena diundur tanggal 21, sementara 22-nya kami sudah ada rencana seharian, maka saya menjaga kondisi saya, saudara, supaya jangan kecapean di 21-nya. Sehingga dengan sangat menyesal,
saya berdua dengan istri minta maaf dan jadi ikut berangkat. Wah, sampai dirayu-rayu saya sama Pak Surya. Bapak tidak mau enjoy lagi. Saya udah, Pak, sekali ini minta maaf. Itu kami bawa tanaman ke daerah Kaliwungu, Ade Buria, dan Apokan. Ya, tapi batal, saudara, saya. Ya, karena itu terlalu mepet. Harusnya kan menikmati. Kalau kami antar itu pasti diberi contoh cara menanamnya, dan kami ikut-ikut di situ, jadi tahu lahannya, tahu gerejanya kayak apa, pastorinya kayak apa, sehingga betul-betul kami lihat langsung di lapangan, tahu persis kebutuhan mereka. Nah, dengan cara menanam itu bukan hanya untuk generasi atau kita. Ya, karena nanti berbuahnya mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Ya dong. Kalau kita masih diberi umur panjang dan bisa panen dengan baik, masih bisa menikmati, ya dong. Tapi kalau pulang duluan kan enggak. Tapi ada yang ditinggalkan untuk anak, untuk cucu. Saudara, jadi berkelanjutan. Itu yang kami lakukan. Dan itu sangat kami nikmati dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu di kebun binatang kami nikmati dengan makhluk-makhluk hewan-hewan lain. Kami mau tahu gaya hidupnya. Di situ ada binatang yang hampir punah, ada yang berisiko punah, ada yang dilindungi, ada yang dijaga ketat, ya. Dan hobi mereka ada, saudara-saudara. Ada satu jenis binatang yang aku ini suka bergaya seperti model. Loh, itu binatang bisa jadi model, saudara. Jadi dari membaca itu ketahuan karakternya apa. Nah, ternyata mereka punya karakter dan kebiasaan kayak kita, saudara. Ada yang bisa jadi model, ada yang kalau lari cepat dan sebagainya. Wow, bahagia. Kapan-kapan saudara kalau berulang tahun niru kami, ya, kesan. Nah, itu saudara berkat Tuhan. Jadi itu kesaksian saya bahwa sampai umur 77 tahun Tuhan masih mempercayakan saya untuk bukan saja melayani rutin seperti dulu, tetapi sekarang lebih luas, ingin punya dampak kepada alam semesta. Jadi bukan lingkungan kita saja, ya, dengan agama lain, kepercayaan lain, dengan binatang, dengan pohonan, dengan alam, kami menempatkan diri di situ. Dan pada ulang tahun ini saya menegaskan impian saya, saudara. Kalau Tuhan kehendaki, saya mimpi bisa merayakan ulang tahun gereja yang ke-2000. Itu tetap jadi impian saya. Tahun 2034. Mung sangang tahun mana? Berarti 2 kali masa 9 tahun dibuat. Itu Tuhan gerejanya berulang tahun yang ke-2000. Usia saya pada waktu itu 87 tahun. 86. Ya, anggap 10 tahun lah, ya. Satu dasawarsa. 87. Saya yakin masih kuat. Cuma beda 2 tahun dari umurnya kalian. Ya, kalian 85 tahun kan masih mengambil bagiannya di tanah Kanaan, masih kuat seperti dulu. Dan saya iman, tahun usia saya ke-87, saya masih kuat. Seperti saya katakan, masih suaranya lantang,
Bukan, aku sudah tua. Tidak gitu lagi. Tapi sudah kuat. Masih kuat. Dan puji Tuhan, jangka panjangnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Aku masih ada melayani. Diduet. Amin. Itu kesaksian saya, kurang lebihnya, panjang pendeknya, saya mohon saudara maklum. Tuhan memberkati. Masih ada yang ingin menyambung? Ibu Christine monggo, katanya mau saksi. Selesai. Ya dah. Kita memberikan persembahan tanda yang terbaik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat amplop kita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik ya Bapak. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah melimpahkan bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Tiba saatnya kami kembalikan berkat-Mu ya Bapak dan kelimpahkan dengan berkali-kali lipat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat sedih. Selamat
tapi persilakan Tuhan berdiri.
biarlah menjadi untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapak, untuk menjadi pedoman kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan. Kita bagi kelas dulu. Anak-anak, mari maju ke depan. Kita punya guru yang mengajar hari ini. Anak-anakku bersyukur engkau sudah punya benih iman. Baik yang engkau terima dari kedua orang tuamu maupun pengalamanmu sendiri sejak kecil, sehingga engkau dapat menikmati kasih Tuhan lebih lama karena engkau sudah mulai hidup di dalam Tuhan sejak usia dini. Berbahagialah engkau karena yang sepertimu lah, karena Tuhan yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah guru yang mengajar karena Tuhan memberi engkau sebuah pena yang sangat dahsyat untuk ikut menuliskan di atas kehidupan anak-anak yang bagaikan kertas kosong. Kesana pena kasih cerita firman-Mu akan tergores di dalam hati anak-anak ini. Berceritalah dengan urapan baru dari Tuhan, sehingga apa yang Engkau lakukan hari ini bersifat kekal, tak terlupakan, dan dicatat dalam buku kehidupan. Sekarang masuklah kelas kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar mengajar. Mari Bu.